Kalau teman-teman pengen fokusnya di akademik aja, itu sangat nggak masalah. Barangkali dengan teman-teman yang fokus ke akademik 100%, itu malah jadi salah satu penunjang karir terbesar teman-teman di masa depan. Aku punya prinsip, cukup lebih baik dari hari kemarin, bukan orang lain. Fokus pada hal apa yang ingin kamu kuasai. Fokus pada hal apa yang ingin kamu kuasai. Karena aku ngerasa di awal, aduh nggak pantas nih buat jadi ketua DEMA. Tapi sampai akhirnya aku dapetin satu quotes, biarkan waktu yang memantaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Dirosat Islamiyah, ruang inspirasi tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi dari insan-insan hebat FDI. Episode kali ini spesial banget loh, karena kita kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah mahasiswa akhir yang pernah menjabat sebagai Presiden DEMA FDI, yang juga pernah menjuarai Qatar Debat Indonesian Chapter. Dan sekarang baru saja mengharumkan nama kampus di kancah internasional yang lolos sebagai peserta Qatar Debate 2026. Masya Allah, pencapaian yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Kak Ali. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Oke, langsung saja Kak Ali. Kak Ali boleh dong kenalan dan ceritakan bagaimana perjalanan studinya dari awal maba hingga saat ini menjadi mahasiswa akhir. Oh, kalau cerita awalnya mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Nama aku Muhammad Ali Zulfikar Ihya Ulumuddin, biasa dipanggil Ali. Aku dari Brebes, Jawa Tengah. Untuk perjalanan pertama ketika masuk FDI, jujur awalnya sebenarnya aku tuh mau ke Al-Azhar Mesir ya, pengennya. Cuman karena gagal di sana, akhirnya ada alternatif dari informasi dari kakak waktu itu ke sini. Akhirnya masuk ke FDI, itu sih mungkin. Karena kebetulan FDI juga kurikulumnya sama persis Nah, kayak betul, Al-Azhar ya. ya. Betul. Mulai dari pengantar bahasanya, ketika kuliahnya, kitab-kitabnya juga. Betul. Jadi karena itu semua, saya jadi mempertimbangkan lebih di FDI ini. Oke, kemudian kan kakak dikenal sebagai mahasiswa berprestasi nih. Alhamdulillah. Kemudian kita tahu Kak Ali juga ini aktivis juga kan. Pasti kan perjalanan itu nggak mudah dan pasti banyak rintangannya tuh. Banyak hambatan-hambatannya, banyak pressure-nya. Nah, bisa ceritain kira-kira itu gimana prosesnya Kak? Sebenarnya kalau untuk mensinergikan ya antara organisasi dan prestasi juga akademisi, kita sebagai akademisi itu dibilang susah ya susah. Karena saya sendiri mungkin disclaimer di pertama bahwa saya merasa walaupun mencoba untuk menyeimbangkan tiga hal itu, saya selalu merasa bahwa kita pada akhirnya tidak bisa ada 100% pada satu bidang. Oke. Karena kita fokus di tiga hal itu, yaitu akademisi, kita sebagai akademisi, kemudian prestasi dan juga organisasi. Betul. Pada akhirnya kita akan selalu membagi waktu di situ. Jadi kita nggak bisa benar-benar 100% ke satu bidang, yang pada akhirnya setiap dari tiga hal ini tuh punya porsinya masing-masing. Kayak contohnya, kalau aku biasanya itu dibaginya ada 40, 30 sama 30%. Jadi 40-nya untuk akademik, kemudian 30-nya itu untuk prestasi, dan 30-nya lagi untuk organisasi. Oke. Jadi ada waktu di mana aku fokusnya benar-benar ke pelajaran, terutama pas ketika kelas. Nah, baru ketika selesai kelas, nah itu baru fokus ke organisasi tuh. Nah, kalau prestasi atau lomba-lomba itu kan insidental ya. Betul. Jadi momentum aja. Jadi kalau lagi fokusnya lomba, ya udah semua ditinggalin dulu, fokusnya ke lomba. Baru kita itu fokus sih. ke lomba. Tapi memang tanpa dipungkiri akhirnya nggak ada yang bisa 100% di situ. Oh iya. Tapi hal yang paling aku syukuri adalah semua hal itu bisa aku capai, dan itu yang jadi hal yang paling aku syukuri di situ lah. Oh, jadi itu bisa menjadi experience baru juga Ya, ya untuk betul. pengembangan potensi diri kita seperti itu ya kali ya. Oke, kemudian kira-kira tantangan terbesar selama kuliah sambil organisasi dan juga meraih prestasi kan itu kayak tadi Kak Ali bilang kan memang cukup rumit ya. Kira-kira tantangan besarnya itu apa Kak untuk menyimbangkan itu semua? Kalau tantangan yang terbesarnya itu pasti manajemen waktu ya, manajemen waktu. Karena kan kita juga nggak pernah bisa memungkiri nggak sih kalau ada urusan organisasi yang kadang itu masih nyelip ketika kita lagi di kelas. Betul. Kan gitu ya. Betul. Terus kadang juga kalau kita lomba juga kan otomatis di hari-hari kuliah, dan itu mengambil waktu kita ketika untuk belajar. Betul. Jadi memang manajemen waktunya itu harus sangat diperhatikan, karena kalau ketika kita lagi di kelas dan kita nggak berusaha buat profesional, nah itu akhirnya di kelas bukannya fokus ke pelajaran tapi malah ngurus organisasi yang padahal notabene itu harusnya diurus setelah kelas gitu. Jadi memang manajemen waktu yang paling
aku concernnya di situ sih. Tantangan terbesar Tantangan dalam terbesarnya. menyeimbangkan 3 hal itu semua Tiga hal di itu. manajemen waktu ya, yang akhirnya Iya. tadi Kak Ali bilang 40% untuk akademik, 30%-nya untuk organisasi, dan 30%-nya lagi untuk meraih prestasi. Prestasi. Seperti itu ya. Oke, kemudian menurut Kak Ali nih, melihat FDI dengan latar belakang pengantar bahasa dan seluruh ilmu yang diajarkan di FDI itu kan bahasa Arab. Hmm. Kira-kira lingkungan seperti ini apakah menjadikan lingkungan FDI bisa berkembang di kancah internasional? Oh, kalau boleh aku katakan itu amat sangat bisa mengembangkan diri kita sama. Oh iya. Karena aku sendiri ngerasakan hal itu ya. Dari awal ketika aku memang sangat concern di bidang bahasa Arab selama dari di pondok dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah dari sisi bahasa, terutama bahasa yang dipakai di FDI itu sangat menunjang untuk ya bakat kita di ajang internasional, bahkan di dunia luar juga. Betul. Karena itu yang aku rasakan sekarang sendiri. Ketika bahasa Arab yang jadi bahasa keseharian kita di sini itu bisa mengantarkan aku dan teman-teman tim Abkori ke kancah internasional insya Allah nanti. Itu sih. Oke, ya Masya Allah, Masya Allah. Oke, dari semua yang tadi Kali udah ceritain, mulai dari kuliah, kemudian aktif di organisasi, kemudian meraih prestasi juga, kira-kira nih, selain berprestasi kan Kali juga pernah dipercaya sebagai presiden, Ya betul. ya kan, Betul, betul, presiden betul. Dema FDI di Betul. tahun 2025. Nah, menurut Kak Ali nih, apa sih makna kepemimpinan, Kak? Makna kepemimpinan ya. Sebenarnya ini pasti kompleks banget ya. Betul, betul, Yang betul. perlu kita jawab mungkin kalau mana kepemimpinan tentu kalau buat aku itu sebuah amanah besar ya. Mana kepemimpinan itu. Jadi di mana kita ditunjuk atau dipercaya sama semua orang. Kalau Betul. dalam hal ini mungkin aku dipercaya sama teman-teman dari FDI, juga dari teman-teman maaf bukan teman-teman ya, tapi para dosen. Oke. Dari Bu Dekan, Bu Yuli, Bukan hanya teman-teman tapi bukan juga hanya teman-teman. dosen seperti Tapi itu juga ya. para dekanat dan dosen semuanya. Jadi aku merasa bahwa ini adalah amanah yang sangat besar yang harus aku emban. Jadi itu adalah makna kepemimpinan. Di mana aku juga harus, kan tentu aku juga harus mikirin sama ke depannya mahasiswa FDI itu mau digimanain kan? Dibawa kemana? Mau dibawa seperti kemana itu ya. mereka? Kan nggak mungkin juga kalau kita udah ada satu periode tapi Nggak ngapa-ngapain. itu kan jadi Betul. masalah juga kan. Heeh. Akhirnya aku ngerasa bahwa ini satu amanah besar yang harus aku emban, yang harus aku kerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Itu sih jadi. Oke. Kira-kira nih apa sih pelajaran terbesar Kak Ali ketika memimpin mahasiswa FDI yang sebegitu banyaknya dan sebegitu berprestasinya? Pelajaran terbesar ya. Iya, pelajaran terbesar selama Kak Ali menjabat sebagai presiden Dema. Sebenarnya kalau pelajaran terbesar yang pasti pengalaman ya. Yang pasti Oke, pengalaman. experience. Experience is the best teacher ya. Jadi untuk pelajaran terbesarnya pasti pengalaman ketika aku jadi bisa ngerasa untuk memimpin banyak orang. Karena di awal kan aku tadi sempat bilang ya, kalau aku tuh ada rasa insecure banget. Betul. Di- Ngerasa wah ini kayaknya aku kurang pantas nih buat Oke. jadi presiden Dema. Apalagi melihat track record dari presiden-presiden sebelumnya, jadi ngerasa wah ini ada insecure. Tapi aku punya satu prinsip yang aku dapat ketika ada di pertengahan masa kepemimpinan, masa Oke. kepengurusan, yaitu cukup waktu yang memantaskan. cukup Karena kan waktu yang memantaskan. Karena aku ngerasa di awal, aduh nggak pantas nih buat jadi ketua Dema. Tapi sampai akhirnya aku dapetin satu quotes, biarkan waktu yang memantaskan. Jadi di situ aku mulai terus berusaha. Setiap waktunya harus ada upgrade, harus ada hal baru yang aku timbulkan, yang aku ciptakan di masa kepengurusan itu, sampai akhirnya ya pada sekarang ini alhamdulillah. Oke, berarti semua itu soal waktu ya? Semua itu soal Kali ya? waktu. Karena kan kita juga nggak bisa ini ya. Ya memang kadang orang banyak meragukan, atau bahkan ketika kita lagi mau berdiri di depan banyak orang, orang banyak yang meragukan. Maka kita cukup tunjukkan, ya biarkan waktu yang memutuskan gitu sih. Oke, siap. Nah, kemudian nih Kak, kan kalau yang kita lihat di FD itu kan kata pengantaran kan bahasa Arab juga Iya, kan. betul. Sebenarnya kira-kira FDI yang latar belakang dan kata pengantar dalam kuliahnya itu bahasa Arab, bagaimana sih menurut Kak Ali FDI ini bisa membentuk leadership bagi mahasiswa-mahasiswanya? Kalau untuk membentuk leader sebenarnya FD ini sangat mumpuni ya, karena di FD juga kan banyak kegiatan. Betul. Dari organisasinya pun sangat kompleks ya. Ada
organisasi resmi dari kampus, dari fakultas sendiri, bahkan juga ada LSO-nya, Ada LSO-nya. lembaga semi otonom. Betul. Di semua lembaga ini, di semua organisasi ini, dari SEMA, DEMA dan LSO itu udah sangat bisa untuk membentuk kepemimpinan kita, karakter kita juga. Kalau tadi sempat disebut sama Kak Iben ya soal yang bahasa Arab juga sangat membentuk karakter kita sebenarnya. Oke. Nah, Ini menarik nih. ini sangat menarik sebenarnya kan kita belajar kitab banyak nih bahasa Arab full semuanya dan kita bisa melihat di situ atau mengambil pelajaran dari setiap kitab yang kita pelajari dengan bahasa Arab untuk membentuk karakter kita. Oke. Kayak contohnya kan ada Tarikh Daulah tuh. Betul. Tahu tuh. Itu kan sejarah tentang bagaimana daulah-daulah Islamiyah ada di zaman dulu. Nah, kita belajar pakai bahasa Arab. Kita bisa mempelajari kisahnya dengan bahasa Arab dan kita bisa mengimplementasikannya menjadi karakter kita di situ. Khulafaur Rasyidin, bahkan khalifah-khalifah Islam yang notabene berjaya ketika masa kepemimpinannya Harun ar-Rasyid. Betul. Terus Abu Bakar, Utsman, Umar dan Sayyidina Ali itu nggak perlu kita pertanyakan. Dan bahkan kalau dari Bani Umayyah, terus Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih kan sebagai penakluk dari Konstantinopel. Betul. Kita semua belajar dari bahasa Arab itu kan. Nah, dari Tarikh Daulah. Makanya dari situlah ketika kita mengambil pelajarannya dengan bahasa Arab, kita bisa jadi lebih gampang membaca kitabnya dan akhirnya kita bisa mengimplementasikan kepada karakter kita masing-masing, akhirnya membentuk leadership ya. Nah, itu membentuk kepemimpinan yang lebih baik seperti kita, itu. Istilahnya mah kita belajar kepemimpinan dari bahasa Arab. Iya, betul. Tapi emang itu salah satu hal yang menarik sih. Apalagi di FDI ini kan memang salah satu, cuman satu ya di Indonesia jurusan FDI. Iya, cuman satu. Yang memang satu-satunya yang kata pengantarnya itu full bahasa Arab. Kalau mungkin kata pengantarnya bahasa Arab mungkin ada BBA. Cuman kita itu satu-satunya di Rosyad Islamiyah di Indonesia yang langsung kolaborasi sama Al-Azhar yang memang kurikulumnya ini mengikuti Al-Azhar seperti resmi. itu ya, Mas. Kita satu-satunya di Indonesia. Oke. Nah, kemudian kan yang kita tahu juga kan kali ini kan baru saja lolos sebagai peserta di Qatar Debate 2026 ya kali ya. Iya, betul. Nah, kira-kira bisa ceritakan bagaimana awal mulanya ikut lomba ini, kemudian dan bagaimana persiapan dalam mempersiapkan lomba Qatar Debate 2026 nanti? Wah, kalau dibilang persiapan dari awal itu panjang banget tuh. Boleh diceritain aja kali. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa banget. Sebenarnya kalau soal yang lomba debat bahasa Arab ini udah aku geluti di semester pertama banget ya, semester awal. Pertama. Dan memang aku udah langsung punya satu tujuan yaitu harus ikut Qatar Debate. Pas ketika dulu aku pertama kali lomba itu di semester 1, itu di UIN Banten. Bukan UIN Banten, ada lomba online. Lomba online, tapi biasa kita gagal dulu. Terus habis itu lomba kedua gagal juga. Aku tuh sempet gagal kalau nggak salah 5 kali beruntun itu. Istilahnya mah menghabiskan jatah kegagalan lah. Kalau kata Najwa Shihab kan gitu. Betul. Jadi di awal saya kalah beruntun itu, kalah sampai akhirnya saya pertama kali menang itu di UIN Bandung. Di UIN Bandung. Dan alhamdulillah langsung juara 1 gitu. Langsung juara 1. Masya Allah. Begitu. Itu dari gagal akhirnya sebagai batu loncatan yang ketika saat di UIN Bandung itu langsung juara 1. Langsung juara 1 alhamdulillah. Dan itu mengalahkan tim terkuat di Indonesia waktu itu, Gontor waktu itu. Jadi singkat ceritanya sebelum Gontor ketemu kami di final di UIN Bandung itu mereka udah ikut lomba di mana-mana tuh sebelum ikut lomba di UIN Bandung dan semuanya sapu bersih sama mereka, juara 1 semua. Juara 1 dan juara 1-2 gitu. Ketika ketemu kami di final aku sebenarnya udah pesimis, ini mereka sebelum dari sini nih minggu kemarin tuh lomba di sini dan juara semua. Ini kita menang enggak ya? Yang penting kita coba dulu dah. Hari tahu-tahu juara 1. Emang semua hanya soal waktu ya. Biarkan waktu yang menentukan dan memantaskan seperti itu. Sampai akhirnya aku ikut lomba terus sampai memang karena goals tertinggi aku itu memang Qatar Debate. Akhirnya aku terus berusaha sampai pada titik kemarin di Jogja aku juara 2. Dan bahkan plot twistnya sebetulnya aku juga nggak expect bakal juara 2. Juara 2. Enggak expect bakal juara 2. Aku tuh ngiranya tuh cuman bakal nyampe paling perempat final atau mentok di semifinal. Karena gini Kak Iben. Jadi pas ketika di semifinal kami tuh ketemu satu tim yaitu UII itu sendiri yang jadi tuan rumahnya. Tuan rumah. Nah, itu mereka tidak terkalahkan dari penyisihan sama sekali.
Dari mereka penyisihan. benar-benar win streak itu. Oke. Jadi kita kan penyisihan 5 kali beruntunnya. Jadi penyisihan kita itu sistemnya kayak liga di bola Oke, itu. oke. Jadi semua tim tuh pasti ketemu tuh. 16 Paham, tim. paham, Ya, paham. karena ini pakai sistemnya liga, kita pasti ketemu semua tim. Nah, sampai akhirnya ke perempat final kami alhamdulillah, dan kita nyampe ke perempat final pun itu di poin yang sangat mentok banget sebetulnya. Oh iya, Jadi kan dari 16 tim yang Mm-mm. masuk ke perempat final itu kan 8 tim ya. betul, betul. Nah, kami itu di tim yang kelima atau keenam gitu. Itu kan udah mau di zona ini Zona banget ya. merah lah, zona banget merah. ya. Nah, zona merah. Sampai akhirnya di perempat final kami ketemu dari salah satu kampus di Madura ya. Terus sampai ke semifinal kami ketemu UII, yang mana mereka ketika penyisihan dan perempat final itu tak terkalahkan sama sekali. Win streak lah ya, Win streak. bisa dikatakan. Jadi penyisihan itu 5 kali itu mereka semuanya menang. Ah. Yang padahal kami penyisihan 5 kali cuman menang 3 kali. 2-nya kalah. Wow. Nah, ketika semifinal, wah kayaknya ini perjalanan kita bakal selesai di sini nih. Aku sebenarnya udah sempat Ngerasa pesimis seperti banget. itu. Sampai aku tuh sempat bilang ke tim, teman-teman kita kalau nyampe sini dong gimana? Ini soalnya lawannya tim yang nggak terkalahkan dari pertama kali penyisihan. Terus kata teman-teman, udah percaya aja Bismillah. Mereka juga bukan yang kayak wah banget dan untuk pasti menang terus. Barangkali rezeki ada di kita kan. Betul. Dan waktu itu ternyata hal yang paling tidak kami sangka adalah kami menang di situ. Bahkan menangnya sangat telak. Jadi pada ketika perlombaan semifinal ini itu dijuriin sama total 9 juri. 9 juri. 9 juri itu kan Saat itu ya. betul. Itu benar-benar pertama kali first time aku lomba debat bahasa Arab itu dijuriin sama 9 orang. Biasanya itu paling mentok tuh cuma 4 orang. 4 orang. Tapi waktu itu karena emang ini seleksi Qatar Debat ya. Cukup Jadi, wah lah ya. Sangat 9 juri menjuri kami di semifinal, Apkori, Win Jakarta sama UI. Nah, itu kami benar-benar menang telak. Jadi 9 juri suaranya ke kami semua 9-0. Masya Allah. Itu kami benar nggak expect sampai sama segitunya ya. Iya betul. Itu sampai akhirnya semifinal selesai, kami masuk ke final. Nah, di final ini sebenarnya kami udah nothing to lose karena yang masuk ke final udah pasti berangkat ke Qatar gitu. Jadi udah Jadi udah bismillah aja gitu. Cuman kata salah satu juri jangan puas juga. Kan kalian juga harus tetap juara 1 gitu. Akhirnya kami berusaha tapi qadarullah juara 2 ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang akhirnya bisa membawa Apkori itu ke kancah internasional nanti ya. Betul. Kali ya. Oke, kemudian menurut kalian nih kira-kira apa sih keunggulan mahasiswa FDI khususnya saat bersaing di level global saat ini? Wah, kalau keunggulan pasti dari sisi bahasa Arabnya ya. Nah, dan kalau Kak Iben dan teman-teman tahu, bahasa Arabnya anak FDI itu yang paling bagus di UIN seharusnya ya. Dan bahkan udah banyak prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman FDI di kancah internasional. Ada teman-teman kita yang ikut event-event yang di luar negeri, Singapura dan sebagainya, itu kan banyak banget ya. Betul. Yang ada yang ke 3 negara dan sebagainya, itu banyak banget, dan aku rasa emang prestasi kita sangat mumpuni di situ. Jadi FDI pun sangat menunjang ke hal itu. Karena dari sisi akademiknya kita sangat maju ya. Dari sisi bahasa Arabnya bahkan kita itu kan sangat terpelajar ya anak FDI itu ya. Jadi benar-benar sangat fokus ke akademik yang itu sangat menunjang untuk kehidupan kita di luar gitu sih. Jadi memang dari FDI ini yang meskipun ininya kata pengantara full bahasa Arab, tapi itu akhirnya bisa ngebuat kita tuh bersaing di level global ya, seperti tadi yang prestasi di lomba-lomba internasional yang memang berbasis bahasa Arab seperti itu ya kali. Oh ya, bahkan kan kita sempet ini yang FDI itu ngirim teman-teman FDI yang ke Malaysia apa ya? Oh, yang ini 11 orang. USIM ya, Universitas apa itu? Ya, USIM di Malaysia itu ya. Nah, itu kan kita mengirim berapa 11 mahasiswa terbaik 11 mahasiswa terbaik kita ke luar negeri karena tulisan mereka kan paket kan seleksinya kan esai ya, tulisan ilmiah lah, karya ilmiah. Ya bayangin aja kita yang sebenarnya itu cuma fokus ke bahasa Arab, terus kitab-kitab Turoth, kitab-kitab klasik, tapi kita bisa berimpact di kancah internasional. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Jadi jangan kira kita hanya belajar bahasa Arab terus kita nggak bisa yang lain. Itu kan salah juga. Iya, betul. Nah, nyatanya ini ada teman-teman kita yang akhirnya bisa berangkat ke luar negeri juga ke luar negeri dengan
esai karya tulis ilmiah. Kan itu juga kita pelajari di sini. Iya, Di betul situ betul sih. betul betul. Masya Allah. Oke Kak, kemudian kalau melihat perjalanan dari awal menjadi mahasiswa sampai hari ini nih, yang pernah dipercaya sebagai presiden mahasiswa tahun 2025 dan juga sekarang ingin mengharumkan nama FDI di kancah internasional Allah. nanti, kira-kira hal apa yang paling Kakak syukuri? Kalau hal yang paling aku syukuri pasti ya ini semua rezeki dari Allah ya. Betul. Ini semua rezeki dari Allah, bahwa apa yang telah aku dapatkan dari awal maba sampai sekarang itu merupakan rezeki yang sudah ditetapkan. Cuman hal yang aku syukuri lainnya adalah ya dari teman-teman juga yang tadi aku sempat sebut ya, teman-teman yang sangat suportif, karena semua pencapaian yang udah aku dapatkan itu tidak akan bisa aku dapatkan, aku capai tanpa bantuan teman-teman semua. Support dari Nah, support teman-teman. dari teman-teman semua, dari organisasi, Betul betul dari betul. akademik, terus dari prestasi. Emang ya itu tidak pernah lepas dari bantuan teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah aku sangat bersyukur juga dari ada support penuh dari orang tua ya. Orang tua itu Orang pasti tua itu banget. sangat support. Orang Jadi apapun yang aku lakukan di sini tuh sangat disupport sama orang tua. Karena orang tua memberikan kebebasan. Udah, kamu mau pilih jalan yang mana, selagi itu baik, lakuin aja. Kayak di yang prestasi lomba debat bahasa Arab ini, aku memang selalu fun fact-nya, aku selalu minta doa orang tua Betul. sebelum ikut lomba dulu tuh. Bahkan sebelum maju untuk berdebat, aku pun selalu minta doa biar dilancarkan gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya ya alhamdulillah dapat juara gitu. Dan sekarang ketika sebelum maju jadi ketua Dema pun aku juga selalu minta doa orang tua gitu sih. Oke, nah kira-kira ada nggak sih pesan dari Kak Ali untuk mahasiswa FDI yang sedang berjuang baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik? Apalagi kan kita tahu kita sebagai mahasiswa kan pasti bukan hanya memikirkan akademik, ada juga yang aktif di organisasi, kemudian sibuk untuk meraih prestasi dan juga bahkan ada yang sambil kerja seperti Iya, itu. Kira-kira apa pesan Kak Ali untuk kita semua yang sedang ada di fase itu? Kalau pesannya singkat ya, fokus pada hal apa yang ingin kamu kuasai. Fokus Tadi ya. pada hal Fokus pada pada hal apa yang ingin kamu kuasai. Jadi karena aku dari awal masuk ke sini sebagai maba itu ingin fokus pada 3 hal itu tadi ya. Sebagai seorang akademisi yang fokus pada prestasi juga organisasi. Maka aku benar-benar concern di 3 hal ini. Nah, kalau teman-teman pengen fokusnya di akademik aja itu sangat nggak masalah. Barangkali dengan teman-teman yang fokus ke akademik 100% itu malah jadi salah satu penunjang karir terbesar teman-teman di masa depan. Kan kita juga nggak tahu. betul. Kemudian teman-teman yang pengen fokus di organisasi full penuh itu juga nggak masalah. Nah, selagi teman-teman tentu kan tetap harus kuliah dong. Betul. Karena Jangan jadi lalai jangan seperti lalai. itu. Nah, kalau teman-teman pengen fokus pada organisasi, barangkali di masa depan teman-teman jadi pemimpin yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kan kita juga nggak ada yang tahu. Iya, kita nggak ada yang tahu. Nah, terus betul. bagi teman-teman yang tadi sambil kerja atau mencari nafkah dan sebagainya, teman-teman juga jangan berkecil hati karena itu adalah hal yang Allah titipkan buat teman-teman semua di situ ya. Jadi betul. teman-teman melakukan hal yang sangat mulia dengan bisa membantu meringankan beban orang tua kan sambil kerja mah itu ya, meringankan beban orang tua, dan itu adalah hal yang sangat mulia. Jadi fokus pada hal apa yang ingin kamu kuasai di situ. Oke, kira-kira satu pesan lagi untuk teman-teman ataupun kita semua yang kadang pernah ngerasa kita itu lagi di bawah. Kita pernah ngerasa nggak bisa apa-apa, kayaknya ngelihat pencapaian orang kok wah-wah banget, yang akhirnya ngebuat kita minder, pesimis karena terlalu melihat orang lain itu lebih hebat dari kita. Kira-kira apa pesan kali untuk akan hal itu? Kalau untuk pesan mungkin untuk teman-teman semua ini ya. Jadi aku punya prinsip cukup lebih baik dari hari kemarin bukan orang lain. Cukup lebih baik dari hari kemarin bukan orang lain. Iya betul. Jadi aku selalu punya prinsip bahwa kita sebagai pribadi itu cukup lebih baik dari diri kita di hari kemarin bukan dari orang lain. Kan kadang kita juga ngerasa ini nggak sih melihat prestasi teman-teman kita nih yang udah nyampe sana sini dapat ini itu. Betul. Kita kadang ngerasa iri gitu. Kok bisa ya mereka sampai berprestasi, mendapatkan banyak hal itu. Sampai akhirnya aku menemukan satu prinsip, yaitu ya kita cukup lebih baik dari hari kemarin. Artinya kita lebih baik walaupun cuma 1% ya, setiap 1% kita lebih baik dari hari kemarin diri kita. Betul. Dan walaupun cuma 1% itu lebih baik daripada kita
terlalu mematok standar lebih baik dari orang lain. Oke. Karena memang kita punya porsinya masing-masing. Betul. Barangkali kita mungkin iri pada orang yang punya kepintaran luar biasa. Kita nggak sepintar mereka, tapi Betul. barangkali porsi kita bukan di situ. Iya, ada hal lain yang ada hal memang- lain. Nah, barangkali kita lebih baik dari dia dari sisi contohnya prestasi lomba atau apa. Mungkin kalau kita juga iri ke orang-orang yang punya prestasi lomba yang banyak, ya barangkali kita punya porsinya di akademik. Kan kita juga ada yang tahu. Iya, betul. Jadi betul. prinsip aku, dan mungkin juga ini bisa jadi pesan buat teman-teman ya, cukup lebih baik dari hari kemarin, bukan orang lain. Oke, Masya Allah, dari semua yang tadi Kak Ali ceritain itu udah sangat membantu untuk sharing juga kan. Tadi Kak Ali itu sharing udah sangat menginspirasi kita semua, apalagi mahasiswa FDI yang memang katakanlah semua mata kuliahnya itu berbahasa Arab. Terus tapi di sini kan Kak Ali menceritakan bagaimana kuliahnya yang udah membahasa Arab tapi aktif di organisasi juga, meraih prestasi juga. Oke, jadi satu sih yang aku ambil kayaknya dari FDI ini memang udah sangat luar biasa untuk bersaing di global ya. Sangat luar biasa. Karena memang dari bahasa Arab pun itu bisa membawa Kak Ali juga tadi kan yang lolos sebagai peserta itu kan udah sangat membuktikan bahwasanya FDI ini sangat berkualitas untuk bersaing di dunia global gitu ya. Kemudian satu juga yang tadi aku ambil dari pesan Kak Ali untuk kita yang pernah ngerasa lagi di bawah ataupun ngerasa langkah kita itu lambat, intinya mungkin memang langkah kita memang lambat, tapi bukan berarti kita kalah. Betul. Bisa saja garis finish kita terletak lebih jauh dari yang lain. Betul. Dan terkadang kita harus berhenti sejenak untuk melangkah lebih maju, bukan karena kita capek. Tapi untuk apa? Untuk meditasi diri, fokus pada tujuan, menutup semua godaan dan melakukan yang terbaik. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Ali yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini, berbagi kasih cerita juga, dan Kak Ibet. menginspirasi kita semua untuk melangkah lebih baik. Oke. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya nanti aku bilang FDI Talk, kita bilang Islami, ilmiah, inspiratif, gitu ya? Oke, siap. FDI Talk, Islami, Islami, ilmiah, ilmiah, inspiratif. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.